Santapan Harian Senin 15 Februari 2021. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati dan sukacita, kami menyambut firman-Mu. Di dalam kasih Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu ia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati, karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anak itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu, raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sahabat Santapan Harian, apa yang dihadapi Raja Salomo bukanlah perkara gampang. Tidak ada saksi mata yang bisa dimintai pendapat berkait pertikaian 2 ibu yang sedang memperebutkan bayi. Hanya kedua perempuan itulah yang tahu siapakah sesungguhnya ibu dari bayi yang masih hidup itu. Perbedaan usia kedua bayi itu pun cuma terpaut 3 hari. Semua anak biasanya sungguh mirip ketika masih bayi. Keputusan yang diambil Salomo itu memang terkesan adil, meski terasa kejam. Bayangkan, raja memberikan perintah untuk membagi bayi itu menjadi 2 bagian agar kedua ibu tersebut sama-sama mendapatkan bayi tersebut. Menarik disimak. Keputusan raja itu mendapat 2 tanggapan berbeda dari ibu bayi tersebut.
Ibu yang pertama menentang keputusan raja. Ia lebih rela tidak mendapatkan anak selama anak itu selamat. Sedangkan ibu lainnya mendukung keputusan raja. Ia pikir itu langkah adil. Ia berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Pada titik ini, taulah raja siapa ibu sejati dari bayi tersebut. Mengapa? Karena seorang ibu pasti sedih melihat kematian anaknya. Pertanyaan yang layak kita ajukan adalah, mengapa Salomo mampu mengambil keputusan seperti itu? Penulis kitab 1 Raja-Raja mencatat, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Menarik disimak, seluruh umat Israel mempercayai bahwa apa yang dilakukan Salomo bukanlah hasil olah pikirnya sendiri. Allah telah memberikan hikmatnya dalam hati Salomo. Itu berarti Allah terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga Salomo dijauhkan dari pengambilan keputusan yang salah. Mengambil keputusan bukan perkara mudah, apalagi jika keputusan itu berpengaruh besar terhadap orang lain. Pada titik ini kita butuh hikmat Allah. Yakobus menegaskan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ya, mari kita memintanya kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami saat ini berdoa dan merendahkan hati kami untuk memohon kepadamu hikmat dan pengertian yang benar untuk mengenal kehendak-Mu. Agar kami menapaki hari demi hari dengan bijaksana dan selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.